Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Big Data. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aulia dari program Sarjana PJJ Manajemen akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Big Data. Dengan tema yang saya ambil adalah perencanaan penerapan bisnis Big Data pada sistem informasi penjualan dan operasional UMKM kedai kopi. Adapun latar belakang dan tujuan rancangan yang dipilih, yaitu seperti yang kita ketahui, banyak UMKM sudah dapat menghasilkan data dari kasir digital, kris, aplikasi delivery, media sosial, dan ulasan pelanggan. Namun permasalahannya data tersebut sering menjadi ca- hanya sekedar catatan transaksi, belum bisa menjadi dasar keputusan dalam berbisnis oleh UMKM. Jadi kondisi saat ini yang dimiliki yaitu data transaksi, stok, dan ulasan pelanggan masih tersebar di banyak kanal. Kemudian kebutuhan bisnisnya itu untuk mengintegrasikan data agar pemilik usaha dapat membaca pola penjualan, permintaan, dan juga kepuasan pelanggan dengan tujuan rancangan akhir yaitu menyusun model sederhana penerapan bisnis big data pada proses bisnis kedai kopi. Jadi fokusnya itu dari data, kemudian kita bisa mendapatkan insight dan akhirnya dapat menjadi bahan dasar untuk keputusan dalam berbisnis. Nah, kemudian profil model bisnisnya itu kedai kopi. Ini objek rancangan adalah UMKM kedai kopi lokal yang menjual kopi, non-kopi, makanan ringan, pastry, dan juga dessert. Nah, penjualan itu dilakukan melalui kanal offline, langsung di kedai maupun online melalui aplikasi delivery. Adapun poin-poinnya yang pertama ada produk. Produknya itu seperti kita ketahui ada kopi susu, espresso base, non-kopi, pastry, dan snack. Kemudian sistemnya sederhana yaitu melalui pos atau kasir, kris atau e-wallet, spreadsheet internal itu spreadsheet stok, kemudian ada media sosial seperti Instagram dan juga Google Review. Lalu untuk kanal penjualannya itu bisa dilakukan dine-in, take away, maupun order melalui WhatsApp, GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Kemudian pelanggannya itu sendiri mulai dari mahasiswa, pekerja, pelanggan sekitar kedai, maupun pembeli online. Jadi alasan mengapa dipilih itu proses bisnisnya lengkap dan juga mudah untuk dilakukan pengamatan. Kemudian diagram cara sistem informasi yang sudah berjalan. Jadi alurnya itu seperti kita ketahui dari customer melakukan pemesanan baik itu melalui kasir, QR, WhatsApp atau aplikasi mandiri kedai kopi. Kemudian dari pemesanan tersebut dilakukan order management. Setelah dilakukan order management, lalu customer itu melakukan pembayaran baik itu tunai, kris maupun e-wallet. Setelah dilakukan pembayaran, lalu di langkah selanjutnya adalah produksi oleh barista maupun dapur. Kemudian setelah dilakukan produksi, dilakukan distribusi, baik itu dine-in, take away maupun delivery. Jadi dari sistem tersebut nanti outputnya itu layanan konsumen, baik itu berupa rating, review, komplain maupun repeat order. Nah, kemudian dari setiap tahapan tersebut kita bisa mendapatkan data untuk laporan operasional, penjualan, stok, atau produk rilis, ataupun kepuasan dari para customer. Nah, setiap tahap-tahapan ini memiliki data-data yang berbeda. Yang pertama, berikutnya itu adalah analisis proses transaksi dengan customer. Jadi tahapan transaksi itu yang pertama customer memilih menu, kedua pemesanan masuk melalui kasir, kris atau APPS, aplikasi, kemudian dilakukan pembayaran tunai atau kris atau e-wallet, yang terakhir outputnya itu struk dan data transaksi yang tersimpan. Jadi data yang dihasilkan dari tahap transaksi yaitu ada pertama ada waktu transaksi, menu yang dibeli, jumlah pembelian, total pembayaran, diskon, metode pembayaran, kanal pemesanan, dan identitas pelanggan bila tersedia. Jadi nilai bisnis dalam data atau proses tahapan transaksi itu data transaksi membantu pemilik usaha untuk mengetahui menu terlaris, jam ramai dari kedai, rata-rata nilai belanja, efektivitas promo, serta pola pembelian customer. Kemudian ada berikutnya analisis proses produksi dan distribusi.
Yang berikutnya adalah proses produksi. Jadi pesanan diteruskan ke barista ataupun bagian dapur. Jadi sistem dapat mencatat menu yang dibuat, bahan baku apa saja yang digunakan, berapa lama waktu penyajian, dan juga pengurangan stok. Jadi contoh datanya itu ada jumlah kopi susu per hari, pemakaian susu gula, terus ada kopi cup per hari itu, kemudian ada waktu rata-rata penyajian suatu menu, dan juga menu apa saja yang sering habis pada hari tersebut. Lanjut ke proses distribusi. Jadi distribusi dilakukan melalui dine-in atau makan di tempat, take away, ataupun online delivery. Jadi sistem mencatat kanal distribusinya, waktu penyelesaian, status pengiriman, dan lokasi pelanggan untuk order online. Jadi contoh datanya itu ada jumlah order baik itu dine-in, take away, delivery, kemudian estimasi waktu pengiriman, yang kemudian ada keterlambatan apakah pemesanan tersebut ada keterlambatan pengiriman atau bagaimana. Dan yang terakhir ada area pelanggan paling aktif ada di lingkup sekitar mana. Analisis yang berikutnya itu ada analisis layanan konsumen dan luaran data. Jadi proses layanan konsumen. Setelah transaksi selesai, customer dapat memberikan rating, ulasan, komplain, ataupun melakukan repeat order lagi. Jadi data layanan konsumen dapat berasal dari Google Review, aplikasi delivery, WhatsApp bisnis, Instagram, dan juga survei sederhana secara langsung. Jadi fungsi utamanya itu menilai kepuasan pelanggan, terus kemudian ada mendeteksi apakah terdapat permasalahan dalam layanan dan menemukan peluang perbaikan produk. Kemudian ada data-datanya itu ada rating, review, komplain, repeat order. Jadi rating itu bintang atau rata-rata penilaian, review apakah komentarnya positif atau negatif, untuk komplain apakah ada keluhan terhadap produk, layanan, harga ataupun pengiriman, dan repeat order pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Jadi rancangan penerapan bisnis big datanya yaitu yang pertama kan kita bisa dapat dari sumber data internal maupun eksternal. Jadi data-data tersebut seperti jumlah produk kopi yang terjual pada hari itu, terus kemudian data-data customer lainnya kita gabungkan dalam data instant. Nah, setelah data-data tersebut terkumpul, terekap, jadi kita simpan di dalam data lake atau storage. Nah, setelah kita simpan, kita melakukan processing data atau data processing atas data-data tersebut, mulai dari cleansing data-data atau perapian data. Kemudian dari data-data yang sudah dilakukan cleansing, kita lakukan big data analytic. Nah, dari big data analytic ini nantinya kita bisa menghasilkan dashboard dan juga keputusan dalam melakukan bisnis. Jadi data-data yang ditampung ada transaksi, pembayaran digital, stok bahan baku, produksi, kanal distribusi, rating, dan lain-lainnya. Dengan hasil yang akan diharapkan itu dashboard penjualan, prediksi stok, segmentasi pelanggan, analisis menu terlaris, dan rekomendasi promo yang dapat diterapkan oleh kedai kopi tersebut. Jadi metode big data dan analitik yang diusulkan yaitu metode pertama adalah customer segmentation. Jadi berguna untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian seperti pelanggan rutin, apakah pelanggan melalui promo, pelanggan melalui delivery, atau pelanggan dengan preferensi menu tertentu dengan output yang diharapkan promo lebih tepat sasaran dan komunikasi pemasaran lebih personal. Selain itu ada metode Big Data Support, yaitu Market Basket Analysis. Jadi berguna untuk menganalisis kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan. Misalkan salah satu customer membeli kopi susu dengan pastry, atau misalkan salah satu customer membeli americano dengan roti panggang. Jadi output dari metode ini itu diharapkan ada bundling menu, rekomendasi produk, dan juga strategi upselling. Jadi tahapan analitiknya ada tiga. Yang pertama itu apa yang terjadi, yang kedua ada apa yang mungkin terjadi, dan tiga apa tindakan terbaik. Jadi acuan jurnal ini yang diusulkan dalam rancangan ini mengacu pada konsep marketing analitik dalam lingkungan data rich sebagaimana dijelaskan oleh Wedel dan Kanan 2016. Nah, apa saja sih keunggulan rancangan ini dan kemudian ada referensi jurnalnya. Keunggulan rancangan ini yang pertama adalah keputusan berbasis data. Jadi pemilik usaha atau pemilik kedai kopi tersebut tidak hanya mengandalkan intuisi belaka, namun berdasarkan data-data yang faktual. Kemudian keunggulan yang kedua ada stok lebih terkendali.
Jadi untuk kebutuhan bahan baku dapat diprediksi dari pola penjualan yang telah dilakukan selama ini. Yang ketiga ada promo lebih tepat sasaran. Jadi segmentasi pelanggan membantu promosi lebih relevan. Kemudian ada layanan yang meningkat. Mulai dari review dan komplain dapat dilakukan analisis secara rutin. Yang terakhir ada daya saing yang naik. Jadi nantinya rancangan ini menghasilkan dashboard yang membantu membaca tren lebih cepat. Referensinya tadi yang sudah dijelaskan, referensi jurnalnya yaitu Wedeland Canon 2016 dengan judul Marketing Analytics for Data Rich Environment untuk Journal of Marketing. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu rancangan bisnis big data ini membantu UMKM kedai kopi untuk mengintegrasikan data transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen menjadi insight yang berguna untuk efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan peningkatan penjualan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.